Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kita akan belajar hari ini tentang tumbuhan, ya. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ya, ada buah dan biji juga. Tapi hari ini kita akan bahas tentang akar, batang, daun dan bunga, ya. Jadi yang pertama adalah akar yang seperti kalian lihat itu, akar pengertiannya adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Jadi kalau tumbuhan tidak ada akar, tidak mungkin tumbuhan itu bisa hidup. Bagian akar ini terdiri atas rambut akar dan tudung akar. Rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Jadi dari rambut akar itu masuklah bagian-bagian makanan, bagian-bagian zat-zat makanan dan air. Ya, sementara tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar yang untuk menembus ke tanah. Ya. Lalu contoh, nah ini ada contoh gambar bagian-bagian tumbuhan ya, yang di situ ada daun ya, yang berwarna hijau, kalian juga pasti sudah pernah melihat daun. Lalu ada akar ya, yang di bawah daun. Lalu ada bunga, bunga itu yang paling atas sebelah kanan, itu bunga, itu contoh gambar bunga. Di bawahnya ada biji, di bawahnya ada buah, ya, ada biji, ya. Lalu di bawahnya biji ada batang. Nah, itu batang biasanya ya itu yang menjulang tinggi ke atas, ya, yang menopang bagian-bagian tumbuhan yang lain, ya. Lalu slide selanjutnya ada ciri-ciri akar. Nah, ini anak-anak, ya, masing-masing tumbuhan itu berbeda-beda akarnya, tidak sama, ya. Jadi kita akan bahas ada akar bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Ya, ada akar tumbuhan yang memiliki pertumbuhan yang mengarah ke inti bumi, jadi keluar dari tanah. Ya, lalu ada akar biasanya tumbuh menuju ke arah sumber air, menjadi sumber cahaya dan udara. Ya, lalu ciri-ciri akar selanjutnya, akar tidak memiliki ruas, tidak ada sisik, tidak ada daun, dan tidak berbuku-buku. Akar biasanya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Ya, lalu akar berbentuk lancip ke bagian ujung untuk mempermudah di dalam tanah. Ya. Slide selanjutnya ada contoh gambar jenis-jenis akar. Ya, itu. Kalian bisa lihat di slide tersebut ada contoh gambar untuk akar tunggang, ada contoh gambar untuk akar serabut, ada contoh gambar perakaran adventif, ya. Nah, jadi kalian bisa tahu tuh bentuk-bentuk akar, ya. Contohnya jenis-jenis itu beda-beda, ya. Kalau akar serabut itu seperti banyak sekali, ya, serabut-serabut begitu, ya. Nah, itu ya. Oke, anak-anak, selanjutnya ada slide fungsi akar. Nah, ini kita harus tahu juga akar itu berfungsi untuk apa sih? Akar yang pertama berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, akar berguna untuk menyokong batang tumbuhan. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada akar, tumbuhannya juga nggak bisa berdiri dengan tegak. Ya, akar juga dipergunakan untuk respirasi atau pernapasan seperti pada tanaman bakau. Ya, kalau kalian pernah ke pantai, ya, itu ada pantai yang memang ada pohon bakau, tapi ada yang tidak. Ya, nah kalau pohon bakau itu biasanya ada di sekitar pantai. Ya, akarnya itu ada di dalam air. Makanya kenapa akar bagi pohon bakau itu ya bertahan di dalam air, karena apa? Di situ pohon bakau itu akarnya bisa ya bernapas di dalam air, gitu. Ya, nah fungsi akar yang lain, akar berguna untuk tempat menyimpan makanan. Tempat menyimpan makanan bagi tumbuhan ya, bukan bagi kita. Ya, jadi slide selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, yaitu bagian batang.
Ya, kalian pasti udah pernah lihat pohon. Kita tahu pohon itu pasti ada batangnya. Kalau tidak ada batangnya, pohon itu tidak bisa tumbuh dengan tinggi, tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa bertumbuh. Pasti akan roboh, layu, ya. Makanya tumbuhan itu harus ada batang, ya. Tuhan menciptakan tumbuhan itu lengkap, pasti ada batangnya, ya. Jadi kita bahas pengertian dari batang adalah batang itu berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, ya, melekat pada batang, ranting-ranting pohon atau ranting-ranting tumbuhan melekat juga pada batang, ya. Banyak, bunga juga melekat pada batang, akar juga melekat pada batang, ya. Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri batang, ya, seperti yang bisa kamu lihat, batang tumbuhan pada umumnya memiliki bentuk bulat memanjang, ya. Kalian sering lihat kan, ya, di sekitar sekolah kita itu banyak tumbuhan, kalian lihat pohon-pohon besar itu pasti ada batangnya bulat melingkar bentuknya, ya. Lalu sebagian memiliki bentuk persegi, ya. Ada yang lonjong atau berbentuk simetri radial lainnya, ya. Yang kedua, cirinya batang memiliki ruas dan buku-buku tempat tumbuhnya tunas, cabang, akar atau daun. Ya, yang ketiga cirinya batang tumbuhan biasanya tumbuh menuju ke arah sumber cahaya matahari. Ya, nah, kalau tumbuhan itu pasti akan mencari datangnya sinar matahari kemana. Ya, jadi lebih bagus kalau tumbuhan itu dirawat, ditaruh di tempat yang punya sinar matahari cukup, seperti lahan halaman rumah kita, ya, di sekolah, di halaman sekolah, di lapangan, ya, itu cocok untuk tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik, ya. Oke, selanjutnya itu bisa kamu lihat ada contoh jenis batang. Nah, batang yang berkayu yang sering kamu lihat di sekolah kita, yaitu seperti batang yang berkayu yang kamu lihat contohnya itu. Kalau batang rumput, nah itu kalau kamu pernah lihat rumput yang tinggi-tinggi, itu batang rumputnya hanya berdiameter kecil. Lalu ada juga batang basah seperti kalau sayur apa? Di situ kan ada sayur-sayuran, ya, yang batangnya batang basah. Ya, itu contoh-contohnya bisa kamu lihat, ya. Oke, selanjutnya apa sih fungsi batang? Ya, pertama, batang pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar, ya, dari akar menuju ke daun. Ya, jadi itulah fungsi batang. Dia mengangkat mineral sama air, nah, mengalirkannya ke daun, ya. Itu. Lalu yang kedua, fungsinya untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, penting kan berarti batang, ya, kalau ada batang tidak mungkin mineral, air yang mau disalurkan ke daun itu bisa tercapai. Tidak mungkin hasil fotosintesis bisa disalurkan ke bagian tumbuhan yang lain kalau tidak ada batang, ya. Yang ketiga, fungsinya sebagai tempat menyimpan makanan untuk tumbuhan, ya. Oke, slide selanjutnya ada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yaitu bagian daun, ya, daun anak-anak. Semua orang pasti sudah pernah melihat daun, kalian juga pasti sudah pernah, ya. Tetapi daun itu tidak hanya daunnya bentuknya sama. Setiap pohon, setiap tumbuhan, daun itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sama bentuknya tapi ada yang berbeda juga. Kita lihat, ya. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting. Ya, penting loh daun, karena dari daun itu yang mengambil sinar matahari, ya, untuk proses fotosintesis. Ya, anak-anak, oke, ya. Jadi daun itu beraneka ragam bentuk, ukuran, tebal tipisnya daun dan warna. Daun juga yang berwarna hijau memiliki kandungan zat klorofil. Nah, ini penting nanti kalau ada di soal-soal latihan pasti penting. Daun berwarna hijau, kenapa? Dan memiliki kandungan apa? Oh, kamu harus bisa jawab kandungan klorofil, ya. Itu ada, kalian lihat di situ ada bentuk
daun berwarna hijau itu ya, itu ada keterangannya, ada helai daun ya. Nah, itu helai daun sudah terlihat di situ. Tulang daun itu yang bentuknya kayak semacam akar tuh. Lalu pelepah dan tangkai daun ya. Nah, di situ anak-anak bisa lihat tuh. Contoh ada daun yang menyirip, bentuknya menyirip, ada yang bentuknya melengkung, ada yang bentuknya menjari, ada yang bentuknya sejajar. Ya, beda-beda ya anak-anak ya, setiap tanaman pasti beda-beda. Kalian juga bisa kok, misalnya di rumah kalian nih, banyak mama kalian punya tanaman ya, pencinta tumbuhan, banyak menanam banyak tumbuhan dan pohon. Kalian bisa lihat bentuk-bentuk daunnya. Mungkin ada yang berbeda, mungkin ada yang sama. Dari warnanya aja ada yang berbeda. Di rumah ibu menanam ya tumbuhan yang daunnya berwarna ungu. Jadi beda-beda setiap daun bentuk dan warnanya ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis daun nih. Ya, sesuai tadi contoh, ada yang menyirip, ada yang melengkung ya. Nah, ini keterangannya. Kalau jenis daun yang melengkung, daun yang berbentuk tulang melengkung biasanya terdapat pada tanaman eceng gondok. Ya, coba lihat di di halaman rumah kalian tanamannya ada yang eceng gondok nggak? Gitu. Kalau ada, ya pasti bentuknya melengkung daunnya. Kalau nggak ada, ya udah. Nanti coba kalian lihat di Google, ya tanaman eceng gondok itu seperti apa. Lalu bentuk daun yang menyirip. Daun dengan bentuk tulang menyirip dapat ditemukan pada tanaman jambu, mangga, alpukat, nangka, dan lainnya. Ya, oke, selanjutnya bentuk daun menjari. Daun dengan bentuk tulang menjari dapat dijumpai seperti pada tanaman singkong, pepaya, jarak, dan lainnya. Ya. Lalu selanjutnya bentuk jenis daun yang sejajar. Daun dengan bentuk tulang sejajar dapat dijumpai pada tanaman kelapa, pandan, padi, dan lainnya. Nah, kalau kalian tahu tanaman padi, ya kalian sering nonton, ya. Nah, kalau kalian lihat ada tayangan sawah, ya itu kalian bisa lihat. Oh, tanaman padi bentuk daunnya ternyata sejajar. Sejajar itu berarti sejajar, ya. Itu tadi sudah ada contohnya di awal tadi, ya. Kalau belum ada, ya kalian coba ya belajar mencari, ya karena sekarang kan kita ya kreatif, dituntut kreatif mencari, ya coba melihat ke Google, ke YouTube, biar kita tidak main game dan nonton YouTube tentang lucu-lucuan aja, TikTok-TikTokan, ya kita juga harus lihat tentang pengetahuan ya anak-anak ya. Oke, sip. Selanjutnya slide fungsi daun. Nah, ini seperti yang tadi Bu Ito bahas. Fungsi daun sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Jadi memasak makanan atau pembuatan makan itu ada di daun. Namanya fotosintesis. Nah, diingat-ingat tuh biasanya keluar di soal-soal ujian atau soal-soal latihan. Ya. Lalu daun juga fungsinya sebagai tempat proses respirasi atau pernapasan. Ya, nanti kalau pernapasannya dari mana? Biasanya kalau kita pakai mikroskop itu ada. Jadi di daun itu ada di dalam daun ya, itu ada kayak bentuk-bentuk mata gitu. Bentuk mata itu namanya stomata. Nah, dari situlah ya daun itu bernapas. Nah, coba nanti kalian kalau penasaran apa itu stomata, coba buka di Google atau di YouTube. Apa itu stomata, ya? Lalu fungsi daun yang lainnya sebagai tempat transpirasi. Yang terakhir, daun berfungsi sebagai alat berkembang biak vegetatif, ya. Selanjutnya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsi daun yaitu bagian bunga. Nah, ini anak-anak perempuan ya, ibu-ibu, mama kalian pasti suka nih dengan bunga karena bunga itu cantik, warnanya lucu, warnanya menarik, indah ya. Oke, bunga itu apa sih? Secara umum bunga pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat reproduksi dengan bentuknya yang indah dan baunya yang khas. Jadi bunga itu ada bau yang harum, ada seperti bau yang busuk ya, kayak bunga bangkai kan? Ya, itu baunya busuk, tapi kayak
bunga melati. Nah, itu baunya harum, ya, memiliki harum yang khas, ya, sehingga mereka, ya, bunga itu memiliki daya tarik, ya, menarik perhatian para serangga. Jadi kayak kumbang, ya, itu senang dengan bersinggah di daun karena apa? Baunya, warnanya menarik bagi serangga, ya. Kumbang juga senang, ya, hinggap di bunga. Lalu ada kupu-kupu, ya. Mereka senang hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Jadi si serangga, kumbang, dan kupu-kupu ini bukan hanya senang pada bau dan pada warna bunganya, tapi mereka juga membantu proses penyerbukan di bunganya ini, ya. Oke, mengenal bagian-bagian bunga yang sempurna, ya. Kita lihat contoh gambarnya. Nah, ini anak-anak contoh bagian bunga yang sempurna. Karena apa? Satu, lihat di situ ada mahkotanya. Lalu kedua ada kepala sarinya nih, ya. Lalu ada benang sarinya, kepala putik, ada tangkai putiknya, ada kelopak dari bunganya, lalu ada bakal bijinya, lalu ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Itu contoh bunga yang sempurna, ya. Oke, ya, jadi anak-anak, selanjutnya itu fungsi bunga. Fungsi bunga yang pertama itu ada yang paling utama sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif, ya. Lalu yang kedua, ada seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, ya, menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan, ya. Fungsi yang ketiga yaitu bunga sebagai wadah atau tempat, ya, menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk penyerbukan. Supaya apa? Bunga itu bisa bertumbuh, bisa mekar, bisa berkembang, ya. Lalu fungsi yang keempat yaitu bunga untuk menghasilkan biji, ya. Fungsi yang terakhir, yang kelima, yaitu bunga untuk dinikmati keindahannya oleh manusia. Kalau misalnya mama kamu atau kamu, ya, punya banyak tanaman, tumbuhan di halaman rumah atau di pekarangan rumah, itu bagus sekali. Ya, karena apa? Selain kita juga bisa menikmati, bisa menghilangkan bosan, jenuh, stres, ya. Jadi bagus sekali kalau kalian mau menanam tumbuhan. Ya, apalagi kalau misalnya bunganya sudah berwarna-warni, sudah mekar, ya, baunya enak, ya, sebagai aromaterapi itu bagus sekali. Ya, oke anak-anak, ya. Jadi sampai di situ penjelasan Ibu, ya, tolong disimak, ya, dipahami, kalau perlu dihafal. Karena apa? Nanti siapa tahu buat latihan kalian atau tanya jawab kalian dengan guru-guru kalian, ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Tuhan memberkati. Terima kasih.